Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, bertemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Tikom. Silahkan teman-teman menyiapkan bukunya, kemudian membuka bukunya halaman 28. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menu bar pada aplikasi Paint ya teman-teman. Ya, pas pekan-pekan kemarin kan kita sudah belajar apa itu Paint ya, yang di kelas 2 juga sudah belajar sama Pak Reja sama Bu Isma. Nah, kita akan lebih memperdalam di kelas 3 ini ya aplikasi Paint-nya. Ya, sebelum kita mulai kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita langsung saja ya ke materinya. Silakan teman-teman membuka bukunya sambil dilihat materinya ya. Yang bagian C, menu bar. Nah, jadi pada aplikasi Paint itu ada 3 menu yang terdapat di atas, yang di bawah judul itu kan ada tuh yang di atasnya, itu ada 3. Yang pertama ada file, yang kedua ada home, yang ketiga ada view. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang menu pada aplikasi Paint, yaitu file ya teman-teman. Nah, jadi file pada aplikasi Paint itu menunya itu tidak tertulis secara dengan huruf gitu. Jadi dia menggunakan simbol ya, nggak seperti yang home dan view. Jadi yang di aplikasi Paint yang di sini, kan ada tuh, ada simbol ini, simbol file, terus ada home dan ada view. Nah, ini kita akan membahas apa yang terdapat di dalam simbol file ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman membuka aplikasi Paint, terus mengklik simbol file itu, nah ada beberapa pilihan perintah yang bisa digunakan untuk dalam aplikasi Paint itu. Nah, yang pertama ada icon new. Nih teman-teman, perhatikan tabelnya yang ini. Perhatikan tabel yang ini. Sambil diperhatikan icon-iconnya ya teman-teman. Nah, ini icon-icon yang terdapat pada menu file ya teman-teman di aplikasi Paint. Nah, ini yang pertama, ada icon, ada nama iconnya dan perintahnya ya. Nah, yang pertama ada icon yang warna putih, terus ada tulisan new. Nah, ini namanya new ya. Nah, fungsinya itu untuk membuat jendela gambar baru. Nah, jadi ketika teman-teman mengklik file terus memilih new, nah nanti akan terbuka aplikasi Paint atau jendela Paint-nya itu yang baru, yang masih kosong ya. Kemudian ada open. Nah, open itu yang warna kuning, terus ada panah ke dalamnya, itu namanya icon open. Nah, open itu digunakan untuk membuka gambar dari perangkat penyimpanan. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengedit Paint yang sudah teman-teman buat, nah teman-teman bisa membukanya dengan cara klik file, kemudian pilih open. Nah, nanti tinggal diklik saja ya, di double klik yang yang gambar Paint yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah icon shape nih, yang warna warna ungu ya. Warna ungu ada putihnya, itu namanya icon shape ya. Nama iconnya shape. Terus kegunaannya itu perintahnya untuk menyimpan hasil menggambar. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai menggambar nih, nah teman-teman bisa menyimpannya dengan cara mengklik menu file, kemudian pilih yang save ya. Terus kemudian yang keempat ada save as. Nah, ini ikonnya itu seperti ini. Tapi ada ada pensilnya ke dalam, yaitu namanya icon save as ya. Nah, ini nama ikonnya save as. Nah, perintahnya itu atau kegunaannya itu untuk menyimpan hasil gambar dengan nama lain atau di tempat yang penyimpanan yang lain. Nah, jadi kalau tadi save itu kan save dan save as itu sama-sama digunakan untuk menyimpan ya teman-teman, menyimpan gambar. Bedanya kalau save itu untuk menyimpan gambar baru nih, jadi menyimpan saja. Nah, kalau misalnya save as itu untuk menyimpan gambar dengan nama lain. Jadi ada gambar baru yang sudah kita simpan, kemudian kita ingin edit, terus setelah diedit itu supaya tidak hilang yang gambar pertamanya itu, teman-teman klik file save as. Jadi tinggal diganti namanya gitu, yang barunya itu. Tinggal misalnya pertama latihan 1, terus kemudian teman-teman edit,
Terus diganti nih namanya, ketika di save as itu namanya misalnya latihan 1 edit gitu, itu nggak apa-apa ya, itu kegunaan save as. Kemudian ada print. Nah, kalau print ini nih bentuknya seperti ini ya, seperti printer. Kemudian ini ada nama ikonnya itu print. Nah, kegunaannya itu untuk mencetak gambar. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai menggambar, terus gambarnya ingin di print atau ingin dicetak, nah caranya tinggal klik file, kemudian pilih yang print. Nah, selanjutnya di halaman 29. Nah, yang ini ada from scanner or kamera. Nah, ini jadi ikonnya itu seperti ini ya. Jadi ini caranya kegunaannya itu untuk mengambil gambar dari perangkat scanner atau kamera gitu. Jadi ketika teman-teman ingin mengedit foto ya. Jadi kan di laptop itu kan ada kamera nih, teman-teman. Nah, jadi kameranya itu teman-teman foto dulu ya menggunakan kamera di laptop. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi Paint untuk diedit ya. Jadi misalnya mau ditambahkan gambar apa gitu sama teman-teman, itu tinggal diklik yang ini nih, from scanner or kamera ya. Kemudian ada send in email. Nah, ini namanya icon send in email. Jadi ini kegunaannya itu untuk mengirim gambar lewat email. Jadi gambar yang sudah teman-teman buat itu ketika mau dikirim di email, teman-teman tinggal mengklik file, kemudian pilih yang send in email. Terus ada lagi set as desktop background. Nah, ini yang gambarnya seperti ini ikonnya, itu namanya set as desktop background. Nah, ini kegunaannya untuk menjadikan gambar sebagai wallpaper desktop. Nah, yang pas kemarin di bab 1 kan kita sudah bisa ya mengganti wallpaper pada desktop kita. Nah, jadi aplikasi Paint atau gambar Paint juga bisa digunakan untuk menjadikan wallpaper pada desktop kita ya. Nah, dengan cara tinggal diklik file, kemudian klik set as desktop background. Jadi gambar yang sudah teman-teman buat apabila ingin jadikan wallpaper pada laptopnya, boleh tinggal diklik aja set as desktop background ya. Terus kemudian ada properties yang centang warna merah, itu namanya properties. Nah, ini digunakan untuk menyajikan data rincian gambar. Nah, jadi properties gambarnya, misalnya gambarnya beratnya itu kapasitasnya berapa KB gitu, terus dibuatnya itu kapan, terus dieditnya kapan. Nah, itu adanya di properties. Selanjutnya ada about pen. Nah, kalau about pen menyajikan keterangan tentang program Paint yang dipakai. Nah, jadi ada yang tanda seru ini yang warna biru, itu namanya icon about pen. Nah, about Paint itu digunakan untuk menyajikan keterangan tentang Paint yang digunakan oleh teman-teman. Nah, jadi versi Paint versi berapa itu bisa dilihat keterangan di sini di about Paint ya. Terus yang terakhir ada icon exit ya. Yang ini yang warna kuning terus panahnya di luar, itu namanya icon exit. Nah, kenapa disebut exit? Karena exit kan artinya kan keluar ya. Nah, jadi icon exit itu digunakan untuk keluar dari aplikasi Paint. Jadi ketika teman-teman sudah selesai, sudah disimpan, nah terus tinggal diklik file terus exit. Nah, nanti akan keluar dari aplikasi Paint-nya seperti itu. Ya, mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, untuk tugasnya Ibu hari ini mau ngasih tugas ya untuk teman-teman untuk menghafalkan nama-nama icon dan perintahnya atau fungsinya. Tapi yang dihafalkan hanya beberapa saja, ada 6 yang harus dihafalkan. Yang pertama, new, open, save, save as, print, dan yang terakhir exit. Jadi ada 6 ya teman-teman, gak usah dihafalkan semuanya, 6 saja yang dihafalkan. Apa saja yang harus dihafalkan? New, open, save, save as, print, dan yang terakhir nih yang exit. Nah, coba kita ulangin ya untuk bahan hafalannya. Yang pertama ada perintah new. New itu digunakan untuk membuat atau membuka jendela gambar yang baru. Kemudian ada open. Open itu untuk membuka gambar dari perangkat penyimpanan. Jadi untuk membuka gambar gitu ya. Terus yang save. Save itu untuk menyimpan hasil gambar.
Terus ada save as. Save as itu untuk menyimpan hasil menggambar dengan nama lain atau di tempat penyimpanan yang lain. Terus kemudian yang print itu untuk mencetak hasil gambar. Terus yang terakhir ada exit. Exit itu digunakan untuk keluar dari program aplikasi Paint. Ya, seperti itu ya teman-teman hafalannya. Dikirimnya boleh menggunakan voice note, boleh menggunakan video ya. Gimana teman-teman aja ya. Ya, untuk tugasnya Ibu tunggu ya. Selamat menghafal, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar ya teman-teman. Ya, Ibu tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.